Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cahya Kusuma dengan NIM 29021501111. Saya dari Akuntansi Reguler Plus. Di sini saya akan membahas mengenai indeks harga inflasi, pengangguran, dan kebijakan ekonomi dengan mata kuliah ekonomi makro dan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Indeks harga. Definisi dari indeks harga merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Ciri indeks harga. Yang pertama, sebagai standar perbandingan harga dari waktu ke waktu. Yang kedua, didasarkan pada data yang relevan. Ketiga, ditetapkan oleh sampel bukan populasi. Yang keempat, perhitungannya berdasarkan ekonomi yang stabil. Yang kelima, metode yang sesuai dan tepat. Lalu yang terakhir, dilakukan dengan cara membagi harta tahun yang akan dihitung dengan harga tahun dasar dikali 100. Ini ada jenis indeks harga. Yang pertama ada angka indeks harga, yang kedua ada angka indeks kuantitas, lalu yang ketiga ada angka indeks nilai. Selanjutnya ada jenis indeks harga. Angka indeks harga. Angka indeks harga adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Indeks harga yang disusun dari periode ke periode dapat digunakan untuk mengetahui pola perubahan dari tahun ke tahun. Angka indeks kuantitas. Angka indeks kuantitas adalah angka indeks yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada jumlah komoditas yang dihasilkan atau jumlah komoditas yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Sedangkan angka indeks nilai itu adalah angka indeks yang menunjukkan perubahan nilai uang dari satu periode ke periode lain yang diperoleh dengan cara melakukan perkalian antara harga dan kuantitas. Langkah penyusunan indeks harga. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan cara pengambilan data. Yang ketiga, memilih sumber data. Yang keempat, memilih tahun dasar. Dan yang kelima, memilih metode perhitungan. Selanjutnya ada metode perhitungan indeks harga. Metode tidak tertimbang. Yang pertama ada angka indeks harga, yang kedua ada angka indeks kuantitas, dan yang ketiga ada angka indeks nilai. Sedangkan metode tertimbang, yang pertama ada agregatif sederhana, yang kedua ada Lesch-Payres, yang ketiga ada Pasche, yang keempat ada Dropsich and Bowley, yang kelima ada Irving Fisher, dan yang keenam ada Marshall Edge. Selanjutnya ada metode tidak tertimbang. Angka indeks harga IA sama dengan delta PN per delta PO dikali 100%. Lalu ada angka indeks kuantitas IA sama dengan delta QN dibagi delta QA dikali 100%. Sedangkan angka indeks nilai itu rumusnya ada seperti itu. Nah, itu merupakan metode tidak tertimbang. Angka indeks harga, kuantitas, dan indeks nilai. Selanjutnya ada inflasi. Definisi dari inflasi itu adalah gejala-gejala kenaikan harga barang-barang yang sifatnya umum dan terus-menerus. Ini merupakan penyebab terjadinya inflasi. Penyebab inflasi ini bisa dilihat tabelnya. Ada demand pull inflation dan cost push inflation. Selanjutnya ada hiperinflasi. Definisinya, inflasi yang melampaui 50% per bulan yang berarti adalah lebih dari 1% per hari. Bahaya hiperinflasi apabila diakumulasikan dalam hitungan bulan, tingkat inflasi ini dapat membuat peningkatan harga yang sangat luar biasa. Inflasi 50% per bulan dapat berimplikasi kepada peningkatan lebih dari 100 kali lipat terhadap tingkat harga dalam setahun, bahkan 2 juta kali lipat dalam jangka waktu 3 tahun. Selanjutnya ada perhitungan inflasi.
Pada akhir tahun 2017, indeks harga konsumen adalah 231. Dan akhir tahun 2018, indeks harga tersebut 240. Berapakah tingkat inflasi pada tahun 2018? Jawabannya adalah 240 dikurangi 231 dikali 100 dibagi 231. Jadi hasilnya adalah 3,9%. Tenaga kerja. Definisi penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997. Selanjutnya ada klasifikasi tenaga kerja berdasarkan kemampuan, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Sedangkan berdasarkan sifat ada dua, yaitu tenaga kerja jasmani dan rohani. Sedangkan berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan ada dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya ada angkatan kerja. Definisinya adalah penduduk yang berusia 15 sampai 65 tahun, kecuali penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa. Di sini ada kesempatan kerja. Definisinya adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah diisi maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong. Ada masalah ketenaga kerjaan, rendahnya kualitas tenaga kerja. Lalu yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Lalu ada persebaran tenaga kerja yang tidak merata dan pengangguran. Lanjut, ada pengangguran. Definisinya yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Selanjutnya ada jenis pengangguran. Yang pertama berdasarkan penyebab, yaitu pengangguran normal atau friksional. Lalu ada pengangguran siklikal, ada struktural dan teknologi. Sedangkan berdasarkan cirinya ada pengangguran terbuka, tersembunyi, dan setengah menganggur. Ada kebijakan fiskal. Jadi definisinya itu langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Selanjutnya ada tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama itu mencegah pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua ada stabilitas harga. Yang ketiga ada mengatur laju investasi. Yang keempat ada mendorong investasi sosial secara optimal. Yang kelima ada mengurangi inflasi. Dan yang keenam meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama pembiayaan fungsional, yang kedua ada pengolahan anggaran, yang ketiga ada stabilisasi anggaran otomatis, dan yang keempat ada anggaran belanja seimbang. Kebijakan moneter. Definisinya itu tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter, biasanya bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter. Yang pertama itu adalah mendapatkan dan mengambil manfaat dari struktur tingkat suku bunga yang paling sesuai. Yang kedua, meraih perimbangan yang tepat antara permintaan dan penawaran uang. Yang ketiga, menyediakan fasilitas kredit yang tepat bagi perekonomian. Yang keempat, pendirian, pelaksanaan, dan perluasan lembaga keuangan. Dan yang kelima adalah manajemen hutang.